mati lampu terhadap eh, terhadap pabrik. Nah, itu bisa jadi masalah besar. Kenapa? Karena akan merugikan kepada biaya operasional. Karena untuk menyalakan mesin mesin misalkan Astra itu sangat mahal ketika mesinnya tiba-tiba mati. Itu terus kompetisi dengan dengan kompetitor, kompetisi yang tidak sehat ya, regulasi, konsumen, alam. Nah, itu juga. Oke. Nah, tipologi krisis kecelakaan kerja, kecelakaan dalam perusahaan itu masuknya ranah eksternal, tapi masuknya pada ranah teknis. Terus sabotase oleh karyawan eksternal pada human error. Bencana alam itu bisa menimbulkan ekonomis, itu masuknya ke eksternal. Pemalsuan produk itu terkait dengan organisasi dan hubungan sosial, maksudnya eksternal. Contoh ya itu ya. Nah, penyebab munculnya krisis membuka atau memperluas fasilitas baru dengan mesin-mesin sistem atau prosedur baru yang belum diuji secara memadai. Nah, itu bisa jadi krisis. Kenapa? Misalkan contohnya, pakai mesin baru ternyata tidak menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. Nah, itu bisa jadi krisis. Karena apa? Karena kan membuang biaya operasional, harus bikin lagi produk baru yang sesuai dengan standar yang berlaku. Terus buka cabang atau divisi baru di daerah perintis yang sistem komunikasi dan transportasi belum memadai, itu juga bisa menjadi krisis. Terus juga memodifikasi produk baru atau yang uji cobanya belum memadai, itu beberapa misalkan skincare, itu produk skincare yang misalkan menggunakan bahan-bahan eh, eh, yang belum teruji secara BPOM, nah itu juga bisa jadi masalah. Terus luas pasaran ke internasional dengan memanfaatkan perusahaan yang mungkin dirasa produknya aneh bagi pasar internasional. Nah, itu juga bisa masalah baru. Misalkan bikin eh, makanan onigiri tapi rasa rendang dipasarkan di Jepang. Nah, itu belum tentu juga bisa mentolerir karena orang sana tidak suka makanan pedas, misalkan. Terus melakukan proyek ilmiah beresiko tanpa pelatihan yang memadai. Contohnya adalah kita punya PLTN, eh, pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana misalkan limbah 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 dari nuklirnya itu tidak langsung dibuang, gitu, tidak diolah sehingga tidak berbahaya. Itu juga bisa muncul krisis. Oke, terus anatomi krisis, krisis build up atau gejala gejala atau tanda krisis mulai ada. Untuk mengetahui gejala krisis, praktisi humas dapat melakukan tindakan. Yang pertama, monitoring terhadap lingkungan. Terus mengumpulkan data tentang masalah yang potensial. Terus mengembangkan strategi komunikasi ya, dan berkonsentrasi mencegah munculnya krisis yang lebih panjang. Terus yang terakhir, krisis breakout atau acute krisis. Nah, kita udah tahu nih penyebab krisisnya. Terus dan kita udah tahu kerugian apa yang bisa dialami oleh perusahaan. Nah, tahap ini juga disebut point of no return krisis atau tahap krisis yang aktual. Udah terjadi di krisisnya. Misalkan udah ada mogok kerja karyawan, kerugian yang ditaksir dari mogok kerja tidak bisa beroperasi, atau misalkan pabriknya kebakaran kayak gitu ya. Terus abatement atau clean up stage. Nah, organisasi berusaha untuk menangani atau berusaha kembali melakukan perubahan yang sangat penting. Pada tahap ini biasanya berlangsung sangat lama, lebih lama dibandingkan tahap krisis karena ini tahap pemulihan. Nah, udah ini krisis resolution stage. Udah selesai, menandakan bahwa krisis tidak lagi merupakan ancaman bagi organisasi. Udah selesai upaya memulihkan citra dan reputasi. Oke. Nah, ada tahap pengelolaan krisis. Yang pertama, before the crisis, merupakan tahapan di mana krisis belum terjadi. Namun perlu dilakukan persiapan agar krisis itu tidak di kemudian hari melebar atau misalkan jadi eh, krisis yang lebih parah, atau misalkan eh, tidak lagi terjadi krisis lagi. Nah, tahap ini bagi menjadi kedua bagian. Tahap persiapan, ada manajemen dibentuk tim manajemen krisis atau manajemen resiko. Kemudian meningkatkan dukungan manajemen untuk bikin rencana penanganan krisis. Nah, hal ini kan paling penting karena kita mengidentifikasi kelemahan organisasi perusahaan di mana, kekuatan kita bagaimana. Terus ada melatih para staf untuk menghadapi krisis. Contohnya adalah pelatihan fire drill atau siaga dalam
pelatihan bencana alam atau kebakaran. Nah, itu before the crisis. Nah, bagian kedua adalah perencanaan. Pada bagian ini manajemen udah membuat perencanaan pesan, menganalisis target audiens, menyusun suatu cara untuk mengkomunikasikan pesan, menentukan tanggung jawab apa yang dilakukan oleh perusahaan pada saat krisis terjadi. Ada lagi during the crisis. Nah, pada tahapan ini terjadi krisis, krisisnya udah terjadi dan melibatkan dan mulai melibatkan pihak-pihak untuk mengatasi krisis yang terjadi. Nah, ada tiga bagian yang dilakukan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah pengamatan latar belakang krisis yang terjadi. Udah tahu nih sumber informasinya. Kira-kira kenapa krisis terjadi? Menetapkan juru bicara atau spokesperson ketika ingin melakukan konferensi pers, menemukan masalah jangka pendek maupun jangka panjang. Kira-kira setelah ini apakah ada krisis yang akan terjadi lagi? Nah, terus udah kayak gitu, Bu, kita akan menentukan package. Nah, package ini dalam artian pada tahap ini manajemen menunjukkan informasi yang relevan terkait dengan kondisi krisis. Kira-kira kalau kebakaran, ada korban jiwa gak? Berapa kerugiannya, Kak? Bagaimana operasional bisnisnya, Kak? Yang akan terjadi terkait dengan hal ini. Mengatakan yang sejujur-jujurnya kepada stakeholder mengalami dampak dari krisis. Menempatkan diri sebagai pihak yang menjadi korban krisis yang dialami dan menunjukkan rasa simpati jika ada korban jiwa. Bagian ketiga adalah menyampaikan berupa bagian di mana pesan yang secara tepat dan cepat. Kira-kira setelah ini operasional bisnis apakah akan dipindahkan, apakah akan dihentikan sampai jangka waktu berapa lama, kayak gitu ya. After the crisis, tahapan krisis ketika krisis telah terjadi dan setelah terjadi. Evaluasi terhadap strategi penanganan krisis. Memberikan dampak yang signifikan nggak terkait dengan statement-statement yang kita sudah keluarkan. Contohnya memberikan ucapan selamat kepada semua pihak yang telah membantu, mengucapkan terima kasih. Terus juga scanning isu. Isu ini kira-kira akan terjadi lagi nggak? Gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Ada pertanyaan nggak? Aku izin bertanya terkait teknik Oke, UAS. Siapa ya? oke. Terkait terkait dengan teknik UAS, yang pertama kalian harus bikin proposal perencanaan manajemen krisis. Kamu cari kasus eh, terkait dengan krisis yang terjadi di perusahaan, misalkan kebakaran atau apa gitu. Kamu bikin proposal manajemen krisis yang dimulai dari latar belakang, ada kronologi krisisnya seperti apa, terus tujuan tujuan dari program itu, kampanye itu, terus kira-kira nama kampanyenya apa, terus strategi yang akan diambil itu apa, misalkan press conference, atau ada mengundang media, atau kita kunjungan ke media, kayak gitu. Terus udah kayak gitu, kamu bikin press release terkait dengan klarifikasi apa krisis itu yang terjadi. Terus video presentasi. Oke, itu ya jelas. Berarti ada dua ya, Ibu. Pertama bikin Nah, proposal sama proposal, rilis. press release, rilis. Terus video presentasi ya. Baik, Ibu. Berarti ini per kelompok ya? Ya, per kelompok. Kelompoknya 4 sampai 5 orang. Mau pakai kelompok yang kemarin juga nggak apa-apa. Oke, baik, Ibu. Oke, mungkin cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya.